Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Imperium Persia Part 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Setelah hancur oleh Makedonia, Persia bisa bangkit lagi dengan kekuatan baru. Lantas, bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kekaisaran Selekia. Berdirinya Kekaisaran Selekia tidak lepas dari kisah Alexander Agung, Raja Makedonia periode 356 sampai 323 sebelum Masehi. Sepeninggal Alexander Agung yang tidak memiliki ahli waris, wilayah Makedonia yang luas dibagi menjadi 5 kekuasaan jenderal. Salah satunya adalah Seleucus, satu dari 5 jenderal terkuat yang mampu membangun kekaisarannya sendiri, yang kemudian disebut Kekaisaran Selekia. Pada 312 sebelum Masehi, Kekaisaran Selekia resmi berdiri dengan Seleucus I sebagai pendiri sekaligus penguasa pertamanya yang berpusat di Selekia di sekitar Sungai Tigris sebelum dipindahkan ke Antioquia yang saat ini masuk wilayah Turki. Sejak awal berdirinya, Kekaisaran Selekia berupaya memperluas pengaruhnya hingga terlibat peperangan dengan berbagai bangsa. Misalnya dengan Babilonia pada 311 sampai 309 sebelum Masehi dan Kekaisaran Maurya dari India pada 305 sampai 333 sebelum Masehi. Peperangan yang harus dilalui Selekia berbuah manis. Pada masa jayanya, wilayah Kekaisaran Selekia meliputi Anatolia, Persia, Levan, Mesopotamia, Kuwait, Afghanistan, dan Turkmenistan saat ini. Dalam perkembangannya, Kekaisaran Selekia juga menjadi pusat perkembangannya kebudayaan Helenistik. Kejayaan Selekia juga dapat dilihat dari bidang ekonomi yang mengandalkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Kekaisaran Selekia mulai mengalami kemerosotan pada masa kepemimpinan Seleucus II. Diawali dengan Parthia dan Baktria yang memisahkan diri. Kemudian berbagai perang terjadi seperti peperangan melawan Ptolemaios III dari Mesir dan perang saudara melawan Antiochos Hyrax. Kekaisaran Selekia sempat bangkit ketika dipimpin oleh Antiochos III. Tetapi Selekia kembali mengalami kemerosotan yang parah setelah kematian Antiochos IV Epiphanes pada 164 sebelum Masehi. Perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara membuat Kekaisaran Selekia melemah. Pada akhirnya banyak wilayah yang memilih melepaskan diri. Saat pemerintahan Philip II, Kekaisaran Selekia pun runtuh pada 63 sebelum Masehi. Berikut raja-raja Selekia. Kekaisaran Parthia. Pendiri Kekaisaran Parthia, Arsaces I adalah kepala suku Parni, salah satu suku nomaden dari Asia Tengah. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, mereka mulai menetap di Parthia. Sejak saat itu, semakin banyak suku Parni berdatangan dan bercampur dengan penduduk lokal. Kedatangan suku Parni membuat orang-orang Selekia marah dan terjadilah peperangan yang berakhir dengan perjanjian damai, di mana bangsa Parni wajib membayar upeti kepada Selekia. Ketika Selekia runtuh, Arsaces I secara resmi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Parthia pada 247 sebelum Masehi. Nama Parthia diambil dari nama wilayahnya, sedangkan bahasa Aram, Yunani,
Babel, dan bahasa Sogdia ditetapkan menjadi bahasa resmi kekaisaran. Masa kejayaan Kekaisaran Parthia dapat diraih pada masa pemerintahan Mithridates I atau Mihrat I yang berkuasa antara 171 sampai 138 sebelum Masehi. Pada masa Mithridates I, Parthia meluaskan wilayahnya dengan merebut Mesopotamia. Kekaisaran Parthi semakin terkenal ketika berhasil mengalahkan bangsa Romawi di bawah Jenderal Marcus Licinius Crassus. Puncak kejayaannya adalah saat wilayah kekuasaan Parthia terbentang dari utara Sungai Efrat hingga Iran Timur. Selain ekspansi wilayah, kekaisaran ini bisa berkembang pesat karena berada di jalur sutra, yakni jalur perdagangan utama antara Romawi dengan Kekaisaran Han di Cina. Oleh karena itu, di Kekaisaran Parthia juga terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang, seperti kebudayaan Helenistik. Tapi, perkembangan kebudayaan Parthia dapat dilihat dari cara berpakaian dari orang-orang Parthia yang khas, yaitu Artabanus II mampu menguasai sejumlah pemberontakan pada masa pemerintahannya, tetapi tekanan dari Romawi dan Kekaisaran Kusan telah di depan mata. Pada awal abad ketiga, militer Parthia telah kelelahan menghadapi bangsa Romawi. Kebijakan bumi hangus memang berhasil memukul mundur bangsa Romawi, tetapi harga kemenangannya adalah kemiskinan penduduk. Selain invasi dari luar pemerintahan, kemunduran Kekaisaran Parthia juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan. Kekaisaran Parthia runtuh setelah raja terakhirnya, Artabanus IV, dibunuh oleh pemberontak. Berikut ini raja-raja Parthia. Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania didirikan oleh Ardashir I yang merupakan keturunan kaum pendeta di Istakhr Fars. Pada awalnya, Ardashir I adalah seorang gubernur di wilayah Fars, sedangkan ayahnya, Pabag, merupakan penguasa kota kecil bernama Keir. Pada tahun 205, Pabag menggulingkan Gocir, raja terakhir dinasti Basrangig yang merupakan sekutu dari Kekaisaran Parthia. Setelah Pabag meninggal, Shapur dan Ardashir sempat terlibat konflik perebutan kekuasaan. Karena Shapur meninggal setelah tertimpa reruntuhan rumahnya, Ardashir kemudian mengambil alih pimpinan. Ardashir kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Ardashir Warah yang saat ini menjadi wilayah kota Firozabad di provinsi Fars, Iran. Setelah itu, Ardashir I kemudian memperluas wilayahnya. Mendengar hal tersebut, Raja Arbanus IV dari Parthia memerintahkan untuk menyerang kekuasaan Ardashir I, tetapi gagal. Raja Arbanus IV justru berakhir tewas dalam pertempuran di kota Hormizdegan pada 224 Masehi. Setelah wafatnya Raja Arbanus IV, Ardashir I terus memperluas kekuasaannya di bekas wilayah Parthia. Pada 226, Ardashir I resmi menjadi raja yang menandai berakhirnya Parthia dan dimulainya Kekaisaran Sasania. Pada masa kejayaannya, Sasania memiliki wilayah kekuasaan meliputi Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, bagian timur Turki, sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arab. Selain itu, pada masa pemerintahan Khosrow II, wilayah Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon dikuasai oleh Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania dianggap sebagai periode paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Iran. Bahkan,
pengaruh kebudayaan Sasaniyah mampu melampaui wilayah Eropa Barat, Afrika, Tiongkok, dan India. Selain itu, seni dan arsitektur yang berkembang di Sasaniyah juga mempengaruhi seni-seni abad pertengahan di Eropa dan Asia. Bahkan setelah dikuasai oleh Islam, beberapa kebudayaan dan arsitektur Sasaniyah masih relevan dalam perkembangan dunia Islam. Setelah 4 abad menjadi kekaisaran besar, Sasaniyah mengalami kemunduran karena perang saudara dan perebutan kekuasaan. Antara 628 sampai 632 tidak ada raja yang memimpin Sasaniyah dan kekuasaan berada di tangan para jenderal. Hal ini semakin dimanfaatkan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Persia hingga pada akhirnya memaksa mereka untuk berdamai karena dalam perang tersebut sudah banyak menghabiskan sumber daya kedua belah pihak. Pada 632, Yazdegerd III, cucu dari Raja Khosrau I, akhirnya kembali dari persembunyian dan mewarisi tahta Sasaniyah. Kendati demikian, Yazdegerd III tidak mampu mempertahankan kekaisarannya yang telah dalam kondisi tidak baik dari umat Muslim Arab. Pada 633, Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim untuk melakukan invasi ke Persia. Serangan itu mengawali serangkaian penyerbuan lain hingga akhirnya pasukan pimpinan sebagian wilayah kekuasaan Persia jatuh ke tangan umat Muslim. Pada pertengahan abad ke-7, Khalifah Umar bin Khattab menyerukan serangan pamungkas ke Persia dengan menunjuk Sa'ad bin Abu Waqqas sebagai panglima perangnya. Kondisi kekaisaran Sasaniyah yang telah terpuruk pun berhasil diruntuhkan oleh pasukan Muslim pada 651 dan menandai dimulainya kekuasaan Islam di wilayah Persia. Seperti pendahulunya, Sasaniyah penganut Zoroastrianisme. Kekaisaran Sasaniyah merupakan penguasa pra-Islam terakhir di Persia. Berikut ini raja-raja Sasaniyah. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.